Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Putri Pamuji dengan NIM 23140-180. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Robi Atul Munaja, SPD MPD. Materi yang akan saya bahas berjudul Landasan Pendidikan dan Asas-asas Pendidikan serta Penerapannya. Nah, teman-teman, jadi landasan pendidikan adalah prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan teori-teori yang menjadi dasar dalam pembangunan sistem pendidikan. Landasan pendidikan mencakup berbagai aspek seperti filosofi pendidikan, psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, dan prinsip-prinsip hukum pendidikan. Dalam konteks pendidikan, landasan pendidikan berfungsi sebagai panduan dalam merancang kurikulum, metode pengajaran, evaluasi, dan pengembangan kebijakan pendidikan. Landasan pendidikan juga berperan dalam membentuk tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Landasan pendidikan dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada sistem pendidikan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Misalnya, di Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Materi yang kedua ada asas-asas pendidikan. Asas adalah prinsip atau aturan dasar yang menjadi pedoman dalam suatu sistem atau tindakan. Asas dapat berlaku dalam berbagai bidang seperti hukum, etika, atau ilmu pengetahuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas pendidikan. Yang pertama, asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani adalah salah satu asas dalam pendidikan di Indonesia yang memiliki arti seperti tali pengikat. Asas ini menggambarkan pentingnya hubungan yang erat antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Penerapan asas Tuturi Handayani bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, interaktif, dan memperhatikan kebutuhan siswa. Dengan adanya hubungan yang erat antara guru dan siswa, diharapkan siswa dapat mencapai potensi maksimal dalam belajar. Yang kedua, ada asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat adalah konsep yang menekankan pentingnya proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang hidup seseorang. Prinsip ini mengajarkan bahwa belajar bukanlah sesuatu yang hanya terbatas pada masa sekolah atau pendidikan formal, tetapi merupakan suatu proses yang terus berlanjut sepanjang hidup. Asas belajar sepanjang hayat mengakui bahwa pengetahuan dan keterampilan yang relevan terus berkembang seiring dengan perubahan dalam dunia dan kebutuhan individu. Dalam era yang terus berubah dengan cepat seperti sekarang, kebutuhan untuk terus mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan baru menjadi semakin penting. Dengan menerapkan asas belajar sepanjang hayat, seseorang diharapkan akan mampu terbuka terhadap peluang belajar baru, baik melalui pengalaman pribadi, interaksi sosial, atau melalui pendidikan formal dan non-formal. Prinsip ini juga mendorong seseorang untuk mengembangkan keterampilan seperti pemecahan masalah, kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan adaptasi yang diperlukan dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Asas pendidikan yang terakhir ada asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar memiliki berbagai penerapan yang dapat membantu individu mengembangkan kemampuan belajar yang mandiri dan efektif. Berikut adalah beberapa penerapan asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama, mengatur waktu dan merencanakan. Individu perlu mengembangkan keterampilan pengaturan waktu yang baik untuk mengoptimalkan waktu belajar mereka. Mereka dapat membuat jadwal belajar yang teratur, menetapkan tujuan belajar yang jelas, dan merencanakan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Yang kedua, membangun motivasi intrinsik. Kemandirian dalam belajar mendorong individu untuk mengembangkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Individu perlu mengidentifikasi dan menghubungkan tujuan belajar mereka dengan nilai-nilai pribadi, minat, atau ambisi mereka sendiri. Hal ini akan membantu mereka tetap termotivasi dan bersemangat dalam proses belajar. Yang ketiga, menggunakan sumber daya pembelajaran yang tersedia.
Individu perlu mampu mencari dan menggunakan berbagai sumber daya pembelajaran yang relevan. Ini termasuk buku, artikel, video pembelajaran, kursus online, dan sumber daya digital lainnya. Dengan menguasai keterampilan pencarian informasi yang efektif, individu dapat memperoleh pengetahuan baru dan melengkapi pemahaman mereka. Yang keempat, mengadopsi strategi pembelajaran yang efektif. Kemandirian dalam belajar melibatkan kemampuan untuk mengadopsi strategi pembelajaran yang efektif. Individu perlu mengenal gaya belajar mereka sendiri dan menggunakan metode yang sesuai, seperti membuat catatan, mempraktikkan keterampilan, menggunakan teknik memori, atau menjelaskan konsep kepada orang lain. Dengan mencoba berbagai strategi pembelajaran, individu dapat menemukan yang paling efektif bagi mereka. Yang kelima, mengevaluasi diri sendiri dan merefleksikan hasil belajar. Individu perlu mengembangkan kemampuan untuk merefleksikan hasil belajar mereka. Mereka dapat mengevaluasi pemahaman mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memperbaiki pendekatan mereka jika diperlukan. Refleksi diri ini membantu individu untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Yang keenam, berkolaborasi dengan orang lain. Meskipun kemandirian dalam belajar penting, kolaborasi dengan orang lain juga dapat memiliki peranan. Individu dapat bergabung dengan kelompok studi, berdiskusi dengan teman sekelas, atau mencari mentor atau tutor yang dapat membantu mereka memahami materi atau memberikan umpan balik yang berguna. Penerapan asas kemandirian dalam belajar ini membantu individu untuk mengambil kendali atas pembelajaran mereka sendiri dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk belajar sepanjang hayat. Dengan menjadi mandiri dalam belajar, individu dapat mencapai hasil belajar yang baik, meningkatkan pemahaman mereka, dan mengembangkan kemampuan adaptasi yang berguna dan menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.